kami dari kelompok Amalia yang beranggotakan saya sendiri, Amalia Fatmarini, dan rekan saya Brian John Levi Kultom, Christina Alexandria Huta Solid, Vicentia Borutarigan, dan Yosi Magdalena Siombing. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka pemerintah memberikan kebijakan pembelajaran dari rumah ataupun pembelajaran daring. Dengan COVID-19 yang sudah semakin menurun, pemerintah membuat kebijakan baru, yakni pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM. Nah, teman-teman, selanjutnya kami akan membahas terkait pertemuan tatap muka terbatas yang sudah dilaksanakan di berbagai sekolah di Indonesia. Dari berbagai informasi yang sudah kami terima, kami akan memaparkan informasi dari bentuk pelaksanaan pertemuan tatap muka terbatas, yang kedua syarat-syarat dilakukan pertemuan tatap muka terbatas, dan yang ketiga bagaimana tanggapan guru, orang tua maupun siswa selama menjalani pertemuan tatap muka terbatas, dan yang keempat apa saja pro kontra dari guru, siswa maupun orang tua. Selanjutnya ada syarat pelaksanaan. Untuk menggelar pembelajaran tatap muka, ada sejumlah syarat yang mesti diperhatikan. Yang pertama, fase pertemuan tatap muka terbatas. Masa transisi berlangsung selama 2 bulan terhitung sejak dimulainya pertemuan tatap muka terbatas di satuan pendidikan, meliputi jadwal pembelajaran, jumlah hari belajar dalam seminggu, dan jumlah jam belajar setiap hari, serta pembagian rombongan belajar. Masa kebiasaan baru dimulai saat masa transisi selesai. Jika dikategorikan dalam daerah PPKM level 3 ke bawah atau zona hijau, maka satuan pendidikan masuk ke masa kebiasaan baru. Yang kedua, ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran dilakukan secara blended learning atau dengan memadukan proses belajar tatap muka di kelas dengan e-learning. E-learning dilakukan dengan aplikasi setara daring dan disediakan bahan belajar berupa e-book. Yang ketiga ada waktu pembelajaran. Waktu pembelajaran dibagi setara dengan satuan tingkat pendidikan. Yang pertama, di tingkat SMA, SMK sederajat maksimal belajar 175 menit per minggu. SMP sederajat maksimal belajar 140 menit per minggu. SD sederajat maksimal 105 menit per minggu, serta PAUD maksimal 60 menit per minggu. Yang keempat ada koordinasi protokol kesehatan. Satuan pendidikan harus mempersiapkan dan menetapkan tim gugus tugas COVID-19 sekaligus melakukan koordinasi dengan instansi terkait, mulai dari puskesmas, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tingkat kelurahan, serta Satpol PP kelurahan atau kecamatan. 5. Kesiapan pembukaan sekolah. Syarat lain adalah sekolah harus memiliki fasilitas sarana dan prasarana di antaranya. Yang pertama, sarana sanitasi dan kebersihan yang bersih dan dilengkapi sabun atau cairan pembersih serta disinfektan. Yang kedua, akses fasilitas kesehatan terdekat. Yang ketiga, penerapan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu. Yang keempat, termogun yang berfungsi. Yang kelima, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan PTM terbatas. Yang keenam, membuat kesepakatan bersama komite satuan pendidikan terkait kesiapan melakukan PTM terbatas di satuan pendidikan. Yang ketujuh, peran serta komite kesatuan pendidikan atau orang tua. Yang kedelapan, orang tua atau wali murid tidak diizinkan menunggu peserta didik di sekolah. Yang kesembilan, wajib menjaga kebersihan pribadi. Yang kesepuluh, meminta kepada orang tua atau wali murid untuk mengingatkan putra-putrinya guna menjaga kebersihan selama di sekolah, baik lingkungan maupun diri sendiri. Yang ke-11, menginformasikan kepada pihak satuan pendidikan bila putra-putrinya pernah menderita sakit berat atau pernah dirawat di rumah sakit.
Nah, adapun bentuk pelaksanaan dari PTM itu sendiri menurut kelompok kami, yang pertama adalah guru membagi siswa minimal 2 bagian kelompok sama banyak. Yang kedua, kelompok 1 akan melakukan pembelajaran melalui tatap muka di kelas, sedangkan yang lainnya tetap di rumah untuk melakukan pembelajaran daring. Yang ketiga, untuk pembelajaran tatap muka, jam pertemuan dikurangi separuh dari jumlah jam pertemuan biasanya. Nah, yang keempat, penerapan pembelajaran melalui daring maupun tatap muka dilakukan secara bergantian minimal seminggu sekali pada tiap kelompoknya. Nah, yang kelima, untuk pembelajaran daring, waktu disesuaikan dengan kondisi guru dan kesiapan siswa di rumah masing-masing. Nah, yang terakhir, durasi tatap muka dikurangi menjadi separuh dari jam pertemuan yang biasanya terjadwal. Baik, selanjutnya ada masalah dalam pelaksanaan PTM terbatas. Yang pertama itu ada jumlah tenaga pendidik yang belum divaksin. Tenaga pendidik merupakan salah satu profesi yang mendapatkan vaksin pertama. Sayangnya, tidak semua tenaga pendidik di Indonesia dapat melaksanakan hal tersebut dikarenakan berbagai alasan. Misalnya saja karena sedang hamil atau memiliki komorbid. Keberadaan tenaga pendidik yang belum divaksin ini menjadi salah satu pertimbangan orang tua untuk memberikan izin anaknya untuk mengikuti PTM terbatas. Walaupun pada kenyataannya, ada juga sekolah yang tidak mengizinkan tenaga pendidik yang belum divaksin untuk melaksanakan PTM terbatas. Seperti yang diberitakan oleh merdeka.com bahwa tenaga pendidik di Samarinda yang belum divaksin tidak diperkenankan untuk mengajar. Yang kedua, ada kesiapan sekolah untuk melakukan PTM terbatas. PTM terbatas yang dilakukan pastinya tidak sama dengan PTM yang dilakukan sebelum pandemi. Ada sarana dan prasarana yang menunjang agar PTM terbatas ini dapat berlangsung dengan baik. Dan pastinya bukan hanya sekedar melakukan apa yang diperintahkan oleh menteri, melainkan bagaimana PTM terbatas ini memiliki esensi dalam pendidikan. Jumlah siswa yang melakukan PTM dan durasi berlangsungnya PTM terbatas juga menjadi pertimbangan sekolah untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jika merujuk dari Inmendagri, jumlah siswa dalam PTM terbatas maksimal itu 50%. Akan tetapi, hal ini juga bisa kembali pada pemerintah daerah setempat dan sekolah untuk memberikan pembatasan pada jumlah murid. Dan durasi yang dilakukan dalam pelaksanaan PTM ini terbatas hanya 2 jam dan maksimal 3 jam. Dan dalam hal ini, satuan pendidikan perlu mengatur pembagian rombongan belajar atau shift. Dan bagi sekolah yang memiliki jumlah murid yang banyak, perlu menyiapkan teknik agar setiap siswa dapat menerima materi pelajaran yang sama. Yang ketiga, ada izin dari orang tua. Orang tua memiliki hak dan kewenangan untuk memberikan izin kepada anaknya apakah boleh atau tidak untuk mengikuti PTM terbatas ini. Mungkin bisa saja orang tua merasa anaknya belum dapat menjaga diri atau memiliki kondisi kesehatan tertentu, sehingga tidak diizinkan untuk mengikuti PTM terbatas ini. Dalam waktu cepat atau lambat, anak-anak akan diharapkan dapat kembali mengikuti pembelajaran tatap muka. Ada komunikasi dan sosialisasi yang terasa berbeda saat pembelajaran daring maupun pembelajaran tatap muka. Dan yang terakhir, tidak mendapat izin dari Pemda. Dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI, Nadiem mengatakan bahwa ada beberapa daerah yang masih melarang pembelajaran tatap muka terbatas. Ia meminta kepada anggota dan pimpinan Komisi 10 DPR RI agar dapat menyampaikan pembelajaran tatap muka terbatas kepada pemerintah daerah terkait. Tanggapan orang tua, guru, dan juga murid terhadap pelaksanaan PTM terbatas di sekolah. Nah, selama kurun waktu 2 tahun terakhir ini, di semua lembaga pendidikan baik itu SD, SMP, SMA maupun jenjang perkuliahan melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, sistem ini tentunya berdampak positif maupun berdampak negatif. Namun yang pasti para orang tua, siswa, dan juga guru sangat antusias menyambut PTM terbatas di sekolah ini. Dikarenakan kurang efektivitasnya pembelajaran secara daring yang dilaksanakan selama ini. Nah, ternyata dengan adanya pelaksanaan PTM terbatas di sekolah ini menuai respon yang positif atau respon yang baik dari para orang tua, guru, dan juga murid. Nah, berikut beberapa tanggapan dari orang tua, guru, dan juga murid terhadap pelaksanaan PTM terbatas di sekolah ini. Nah, respon atau tanggapan yang pertama datang dari para orang tua yang dimana para orang tua sangat menyambut atau mengapresiasi terhadap pelaksanaan PTM terbatas di sekolah ini. Dikarenakan beberapa alasan, antara lain adalah para orang tua merasa anak-anaknya sulit menangkap materi pada saat pembelajaran daring ini. Namun meskipun orang tua tersebut sangat antusias menyambut PTM terbatas ini, tetapi para orang tua juga merasa khawatir terhadap kondisi kesehatan anak-anaknya
pada saat di sekolah nanti, karena virus COVID-19 belum sepenuhnya lenyap atau belum sepenuhnya musnah dari lingkungan sekitar mereka. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu orang tua dari sekolah menengah atas yang mengatakan bahwasanya menurut saya adanya pembelajaran tatap muka ini sangat membantu anak saya dalam menerima pembelajaran, dikarenakan selama ini saya melihat atau mengamati pada saat pembelajaran online anak saya seperti sulit menerima materi yang diberikan oleh gurunya. Tapi terkadang saya juga merasa khawatir terhadap kondisi kesehatan anak saya di sekolah, meskipun semua siswa yang mengikuti persekolahan sudah mengikuti protokol kesehatan. Nah, setelah tanggapan dari orang tua, masuklah ke tanggapan dari para guru yang mengajar di PTM terbatas di sekolah ini. Nah, ini juga tidak jauh berbeda dengan tanggapan orang tua. Nah, tanggapan dari guru ini juga menuai respon yang positif, juga respon yang baik, dikarenakan pembelajaran tatap muka terbatas ini membuat guru juga dapat mengajar dengan metode pengajarannya sendiri, dikarenakan banyak guru yang merasa jika metode pembelajaran yang mereka ajarkan selama pembelajaran daring ini hanya itu-itu saja tanpa ada perubahan atau perkembangan. Juga dengan adanya PTM terbatas ini, guru dapat lebih leluasa dalam menyampaikan materi kepada murid-muridnya, dan juga murid-murid ini dapat menangkapnya dengan baik. Nah, setelah adanya tanggapan dari orang tua dan juga dengan para guru, masuklah ke tanggapan para murid atau siswa. Nah, orang tua dan guru saja sudah sangat antusias dengan adanya PTM terbatas ini, apalagi lah dengan para murid-muridnya, di mana selain mereka dapat berkumpul atau bertemu dengan teman-temannya juga secara langsung, para murid ini juga dapat terbantu dalam menerima pembelajaran atau materi yang diberikan oleh guru sesuai dengan yang dikatakan oleh salah satu siswa atau murid yang ada di sekolah menengah atas ini, yang mengatakan kalau sudah tatap muka seperti ini, tugas tidak sebanyak belajar daring, sehingga saya juga dapat mendapat waktu lebih untuk belajar tanpa harus dibebani oleh banyak tugas, yang dikarenakan saya juga sebentar lagi akan mengikuti ujian kelulusan. Jadi menurut saya pembelajaran tatap muka ini sudah sangat pas untuk diterapkan. Nah, dari tanggapan murid tersebut, pembelajaran tatap muka itu lebih efektif dan juga lebih membawa dampak yang positif terhadap para murid dibandingkan pembelajaran secara daring. Dikarenakan pembelajaran via daring malah membuat murid yang malas akan menjadi malas, dan murid yang pintar akan ikut-ikutan malas, karena hubungan yang terjadi antara murid dan juga guru dalam proses pembelajaran hanya sebatas di dalam jaringan saja, tidak secara langsung atau tatap muka, yang membuat murid dapat melakukan hal-hal semaunya hanya dengan cara menutup kamera. Di mana pihak PROM mengatakan, saya mendukung pembelajaran tatap muka ini asalkan dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan kapasitasnya itu tidak full, dan juga memakai masker. Nah, saya rasa kita ini akan terbiasa dengan hal ini, ujar Pita selaku wakil murid. Sama halnya juga dengan Mi Fatur Rahman, wali murid salah satu sekolah swasta di Surabaya Barat, sebab menurutnya selama pembelajaran daring ini mereka kesulitan untuk mendampingi anaknya untuk sekolah online. Namun berbeda dengan Rafika, wali murid SMP Negeri 4 yang belum mengizinkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, sebab kasus COVID-19 di Surabaya masih belum benar-benar terkendali. Aku belum kasih izin, soalnya menurutku kasusnya ini masih belum terkendali, baru turun sebulan, dan menurutku ini lebih baik pembelajaran tatap muka terbatas ini dilaksanakan setelah kasusnya itu turun 2 bulan, soalnya kan bisa kita lihat gimana kondisinya abis turun 2 bulan, kata Rafika saat diwawancarai. Dan selain itu, ia juga menyebutkan belum semuanya siswa di sekolah tersebut sudah mendapatkan vaksin atau sudah tervaksinasi. Nah, sudah tahu kan teman-teman terkait pertemuan tatap muka terbatas. Semoga informasi ini dapat membantu, dan thanks for watching.